nama saya Arifah Qurratu Aina dengan NIM 2204045 dari kelas Bimbingan dan Konseling A 2022. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Strategi Menggunakan Teknik Solution Focused Brief Counseling atau SFBC untuk mengurangi prokrastinasi akademik pada siswa SMA Negeri 4 Jeneponto. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang. Jadi pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya, banyak siswa yang menghadapi hambatan yang cukup serius. Salah satunya adalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda tugas. Jadi perilaku ini tidak boleh dianggap sepele. Nah, prokrastinasi akademik dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar, stres psikologis, bahkan penurunan motivasi belajar. Jika dibiarkan, tentunya prokrastinasi ini bisa menjadi pola perilaku jangka panjang yang dapat merugikan masa depan. Nah, berdasarkan data dan observasi awal di SMA Negeri 4 Jeneponto, peneliti menemukan bahwa sebagian siswa mengalami kecenderungan tinggi untuk menunda-nunda tugas, terutama ketika menghadapi tekanan, kehilangan semangat, atau ketika terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya korelasi positif antara stres, kecanduan smartphone, dan juga prokrastinasi. Hal ini sejalan dengan fenomena yang saya amati di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan Solution Focused Brief Counseling atau SFBC dipilih karena pendekatan ini bersifat ringkas, praktis, dan lebih menekankan pada potensi diri serta solusi, bukan pada masalah. Selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana gambaran perilaku prokrastinasi akademik pada siswa SMA Negeri 4 Jeneponto. Yang kedua, apa saja faktor internal dan juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya. Yang ketiga, bagaimana teknik SFBC dapat diterapkan untuk mengurangi perilaku tersebut. Selanjutnya ada pun tujuan penelitian. Nah, dari rumusan tersebut, tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan bentuk dan intensitas prokrastinasi yang dialami siswa, menganalisis faktor penyebab prokrastinasi dari aspek psikologis, lingkungan, dan juga sosial. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan teknik SFBC sebagai strategi konseling untuk mengurangi prokrastinasi. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini diharapkan yang pertama bagi siswa agar dapat membantu mereka menyadari dampak dari prokrastinasi dan juga menemukan cara mengatasi prokrastinasi tersebut. Untuk guru BK sendiri agar menjadi referensi pendekatan konseling yang lebih terfokus pada kekuatan siswa. Dan untuk sekolah agar menjadi dasar dalam merancang program pencegahan prokrastinasi akademik. Yang terakhir untuk peneliti sebagai sarana penerapan pendekatan konseling berbasis solusi dalam bentuk praktik yang nyata. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, prokrastinasi akademik. Jadi prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai kecenderungan menunda tugas secara sadar, meski menyadari bahwa hal itu berdampak negatif. Ciri-cirinya meliputi yang pertama, penundaan dalam memulai tugas, kesenjangan antara niat dan juga tindakan, perasaan bersalah dan stres akibat penundaan. Nah, adapun faktor penyebab yang dibagi dua, yang pertama ada faktor internal, yaitu rendahnya efikasi diri, stres, dan juga kondisi fisik. Yang kedua ada faktor eksternal, tekanan akademik, lingkungan sosial, dan juga media digital. Nah, yang selanjutnya ada penjelasan Solution Focused Brief Counseling atau SFBC. Jadi SFBC merupakan pendekatan konseling yang berorientasi pada solusi dan juga masa depan, tidak fokus pada penyebab dan masalah, menggali kekuatan dan pengalaman positif siswa. Nah, jadi teknik utama yang pertama problem free talk, yang kedua miracle question, scaling question, exception, dan flanking the main value. Nah, pendekatan ini sudah terbukti dalam beberapa penelitian dapat menurunkan perilaku prokrastinasi secara signifikan. Selanjutnya ada kerangka pikir dan juga hipotesis. Jadi kerangka pikir, saya berpijak pada pemahaman bahwa prokrastinasi akademik muncul dari kombinasi tekanan akademik dan juga kurangnya kontrol diri. Jadi teknik SFBC yang diarahkan untuk
memunculkan kekuatan personal siswa. Yang kedua, membantu mereka membayangkan solusi yang realistis dan mendorong perubahan perilaku ke arah positif. Nah, selanjutnya ada hipotesis H0 dalam kurung 0, SFBC tidak efektif. Yang kedua, H alternatif, SFBC efektif mengurangi prokrastinasi akademik. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini kuantitatif eksperimen semu, desain one group pretest dan post-test. Populasi siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Jeneponto, sampel 12 siswa dengan tingkat prokrastinasi yang tinggi dipilih melalui purposive sampling. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitiannya yaitu pretest menggunakan angket prokrastinasi akademik, ada intervensi konseling SFBC selama 4 sesi. Yang kedua, post-test untuk melihat perubahan skor. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data versi teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Di antaranya yaitu yang pertama ada angket. Jadi angket ini digunakan untuk mengukur tingkat prokrastinasi akademik siswa secara kuantitatif. Jadi angket ini disusun dalam bentuk skala Likert dengan beberapa pernyataan terkait kebiasaan menunda-nunda tugas, manajemen waktu, dan juga motivasi belajar. Nah, jadi angket ini diberikan selama sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan juga sesudah intervensi pretest dan juga post-test, untuk melihat apakah ada perubahan signifikan setelah siswa mendapatkan layanan konseling SFBC. Yang kedua ada observasi. Jadi teknik observasi ini dilakukan untuk mengamati langsung perilaku siswa selama proses konseling berlangsung. Observasi ini mencatat respon verbal dan juga nonverbal siswa, keterlibatan mereka selama sesi, serta perubahan sikap yang muncul dari waktu ke waktu. Jadi observasi dilakukan secara sistematis menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan, baik selama sesi individu maupun sesi kelompok. Selanjutnya ada wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan secara mendalam dari semi terstruktur dengan siswa yang menjadi subjek penelitian serta guru bimbingan dan konseling yang dapat mendampingi mereka. Jadi tujuan wawancara ini adalah untuk yang pertama menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi. Yang kedua, memahami konteks sosial dan psikologi siswa. Yang ketiga, dapat mendapatkan masukan tentang efektivitas layanan konseling SFBC dari perspektif guru. Yang terakhir ada dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi ini yang dikumpulkan berupa data nilai akademik, kehadiran siswa, dan juga catatan konseling sebelumnya. Jadi tujuan dari teknik ini adalah untuk menjadi data pendukung dan membantu melakukan triangulasi data sehingga hasil penelitian lebih kuat dan juga valid. Jadi data dokumentasi juga dapat memperkuat bukti adanya perubahan perilaku setelah intervensi dilakukan. Nah, selanjutnya ada pun analisis data. Jadi analisis data ini dilakukan dengan SPSS, statistik deskriptif, mean, median, dan SD. Nah, ada pun uji normalitas atau Shapiro-Wilk, ada pun uji homogenitas atau Lieven, dan ada pun uji hipotesis atau paired sample t-test. Nah, selanjutnya ada kriteria. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka SFBC dianggap efektif. Jadi terakhir yaitu penutup, melalui pendekatan solution focus brief counseling diharapkan siswa dapat mengenali kekuatan pribadi, mengembangkan strategi positif dalam menghadapi tugas. Terus ada mengurangi kebiasaan menunda dan juga meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi penelitian ini bukan hanya menawarkan data, tapi juga pendekatan yang membangun harapan dan keberdayaan siswa dalam menghadapi tantangan akademik. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang saya presentasikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.